Baik, selamat malam semua yang dikasihi Tuhan, selamat malam Indonesia. Pada hari ini kita bersama dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim selama 1 jam ke depan, dan diskusi kita pada malam hari ini bertema Adakah Mujizat Nabi Muhammad? Dan rangkaian diskusi akan diawali dengan penjelasan dan pemaparan mengenai bahasan tema oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim, dan baru kemudian kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi ada pendengar yang mau berdiskusi secara langsung, kita berikan waktu setelah Pendeta Saifuddin memberikan pemaparan mengenai bahasan tema. Dan juga diprioritaskan untuk yang non-Kristen terlebih dahulu. Oke, baik. Mohon dukungan juga dari teman-teman semua agar diskusi ini dapat berjalan dengan baik. Kita akan buka acara diskusi pada malam hari ini. Kita sapa dulu Pak Saifuddin. Selamat malam Pak Pendeta Saifuddin. Ya, selamat malam. Salam Indonesia, damai selalu. Ya, silakan Pak. Mungkin langsung dengan pemaparan pada bahasan tema malam hari ini. Silakan. Ya, saya berterima kasih. Dan ini adalah sebuah tema yang sangat krusial, sangat banyak dibicarakan dari abad ke abad, dari zaman ke zaman, bahwa Nabi harus punya mukjizat. Saya sudah menulis beberapa buku dan saya melihat Alkitab itu memberikan gambaran seperti ini. Nabi satu harus punya mukjizat. Yang kedua, seorang nabi harus bisa disaksikan oleh nabi yang lain, minimal satu nabi yang lain. Yang kedua, nabi harus bernubuat. Bernubuat artinya mengucapkan kata-kata yang akan seperti semacam ramalan, akan terjadi hal-hal yang belum terjadi tapi dia sudah ceritakan. Kemudian juga nabi harus dinubuatkan oleh nabi yang lain bahwa nabi itu akan muncul begini dan begini. Kemudian seorang nabi juga harus mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang damai. Tidak boleh nabi itu melawan kodrat ilahi ataupun membuat aturannya sendiri. Dan yang terakhir, seorang nabi itu harus dari Bani Israel. Itu adalah syarat-syarat nabi yang saya buat setelah saya membaca Alkitab. Kemudian pernyataan Al-Quran sendiri tentang Al-Quran bahwa la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak diragukan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak ada keraguan di dalamnya. Semua muslim percaya bahwa Al-Quran tidak diragukan. Adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat Jibril. Membacanya adalah ibadah. Saya mengajar Al-Quran kepada anak-anak saya, kepada keluarga saya, bahkan 3 anak saya itu sudah hafal juz amma. Namun juga ada satu sisi Al-Quran itu yang menyatakan, terutama surat An-Nisa ayat 82, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Afala yatadabbarun Al-Quran. Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, maka tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Nah, setelah saya menjadi orang Kristen, saya melakukan kajian yang mendalam, saya sudah banyak menemukan pertentangan-pertentangan ayat-ayat kitab suci itu yang banyak sekali. Artinya, dari segi cerita, bahasa, kisah, dan nubuatan-nubuatan juga saling berbeda. Banyak saya temukan di dalam Al-Quran pertentangan dan kesalahan. Bahkan dari sejarah itu saya tidak mengerti kenapa itu terjadi kesalahan-kesalahan sejarah di dalamnya. Mungkin ini satu bukti juga
bahwa penyebab saya meninggalkan agama itu karena saya tidak mendapatkan apa kebenaran di dalam pelajaran saya yang dulu sehingga saya harus meninggalkan. Nah, saya bilang kepada anak saya waktu itu karena Saddam Hussein itu banyak sekali melakukan tanya jawab dialog dengan saya bilang bahwa kalau ada mukjizat di dalam Al-Quran, saya masuk Islam lagi. Kemudian Saddam Hussein bilang begini, wahai Saddam Hussein, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat untuk manusia. Dia menghidupkan orang mati, saya bilang gitu. Orang buta melihat, orang tuli mendengar. Jadi saya bilang begitu kepada Saddam Hussein. Kemudian saya jelaskan beberapa ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa tidak ada mukjizat Nabi Muhammad. Saya menemukan 5 ayat di dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad tidak punya mukjizat. Surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 37, demikian saya sebutkan, bacakan dalam bahasa Indonesianya. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah Maha Kuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Itu satu ayat. Ayat yang kedua, surat ke-13 ayat 7, surat Ar-Ra'd ayat 7. Orang-orang yang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu tanda dari Tuhannya? Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Nah, jadi itu ayat yang kedua bahwa Nabi Muhammad tidak mempunyai mukjizat. Ini dalam Al-Quran. Al-Quran itu adalah sumber utama dari segala sumber hukum Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran saja ngomong begitu, berarti sudah tidak perlu ditanyakan lagi di kitab, di hadis atau apa begitu. Jadi tidak diperlukan lagi. Kemudian yang ketiga, surat Ar-Ra'd ayat 27. Orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu tanda dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya. Ini pernyataan yang ketiga bahwa di dalam Al-Quran tidak ada mukjizat. Yang keempat, ayat surat An-Nahl ayat 50, surat ke-29 ayat 50. Orang-orang kafir Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat-mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya mukjizat itu terserah kepada Allah, dan sesungguhnya aku hanya pemberi peringatan yang nyata. Itu pernyataan yang keempat bahwa memang tidak ada mukjizat yang diperoleh oleh Nabi Muhammad. Ayat yang selanjutnya ini malah ayat surat Yunus ayat 20. Wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun mir rabbih faqul innamal ghaibu lillah fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu keterangan dari Tuhannya? Maka katakanlah, sesungguhnya yang gaib itu adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Sebab itu tunggu olehmu, sesungguhnya aku bersama-sama termasuk orang-orang yang menunggu. Jadi di ayat yang kelima ini, bahwa sampai sekarang kaum muslimin masih menunggu mukjizat itu, karena belum ada mukjizat ya satupun yang dilakukan sejak kenabian Nabi terakhir. Ya, kalaupun ulama Al-Quran berpendapat bahwa Al-Quran itu sendiri adalah mukjizat, itu juga bisa saya katakan bahwa
ayat-ayat yang diturunkan kepada nabi itu bukan mukjizat, tetapi satu-satu atau tanda-tanda kenabian itu adalah memperoleh petunjuk dari Tuhan yang berupa wahyu atau kitab suci. Maka Al-Quran bukan termasuk mukjizat. Nabi Musa mendapat keterangan, semua nabi dari Bani Israel itu pasti mendapat tanda-tanda kenabian dan membawa kitab sendiri-sendiri, sehingga mendapat kitab itu bukan mukjizat. Ya, mungkin ini adalah jawaban apologis para ulama bahwa Al-Quran sebagai mukjizat. Ya, meskipun demikian, dalam hadis memang diceritakan bahwa Nabi Muhammad membelah bulan jadi dua, dan siapa saksinya juga tidak ada kejelasan, hanya Nabi sendiri yang menceritakan lalu dituliskan oleh para sahabatnya yang menjadi hadis. Atau berjalan di naungi awan, keluar air dari jari-jarinya. Nah, kalau kita lebih membaca lagi hadis, mukjizat-mukjizat yang diajarkan oleh Nabi itu semua diceritakan seperti itu. Bahkan banyak juga yang membuat YouTube menentang apa yang saya katakan dan apa yang saya temukan di dalam Al-Quran seperti itu, bahwa Nabi itu mempunyai lebih daripada 20 mukjizat yang dikatakan oleh saudara-saudara Muslim. Tetapi saya berpatokan kepada 5 ayat di dalam Al-Quran bahwa Nabi tidak memperoleh mukjizat. Jadi itu yang saya katakan kepada saudara-saudara saya, bahkan putra saya Saddam Hussein, setelah membaca ayat ini dia tidak berkomentar banyak lagi kepada saya. Dia lebih banyak menanya kepada saya, bahkan mempertemukan saya dengan guru-gurunya, bahwa dia mau menunjukkan kepada saya bahwa Nabi Muhammad memperoleh mukjizat. Tetapi saya selalu tutup debat saya dengan Saddam Hussein bahwa apa yang kamu katakan itu, bahkan mau mempertemukan saya dengan gurunya, udahlah, guru kamu itu dulu murid saya semua, gitu. Tinggal sekarang kamu saja Saddam Hussein untuk ya kita ayah dan anak saja yang berdebat. Nanti kalau orang lain ikut, nanti malah kita ribut, saya bilang begitu, untuk menenangkan kepada Saddam Hussein dan anak-anak saya di dalam kegiatan saya selama ini. Jadi demikian, bahwa kesimpulan saya bahwa tidak ada ditemukan mukjizat, sedangkan Yesus Kristus itu melakukan banyak sekali mukjizat-mukjizat yang tercatat, belum lagi yang tidak tercatat di dalam Alkitab tentang mukjizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Oleh nabi-nabi sebelumnya banyak sekali mukjizat, Elia, Elisa, oleh Musa, semua melakukan banyak mukjizat, tanda-tanda kenabian yang bisa dilihat sampai sekarang. Adapun kitab suci itu juga luar biasa digunakan oleh Tuhan untuk menunjukkan kepada manusia bahwa para nabi memiliki banyak mukjizat. Tampilkan saya Yohanes 11 ayat 43. Yohanes 11 ayat 43. Atau ada yang membacakan untuk saya? Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar.
Orang-orang yang telah mati itu datang keluar dan kaki tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Jadi ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus melakukan mukjizat yang luar biasa. Orang mati hidup kembali. Dan ada tiga orang yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dari orang mati hidup lagi, dengan cukup mengatakan hidup maka hidup. Lihat, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara. Itu adalah mukjizat-mukjizat yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memberikan contoh kepada kita. Dan banyak lagi mukjizat-mukjizat yang tidak tertulis di dalam Alkitab, sehingga Yesus penuh dengan mukjizat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih atas penjelasan dan pemaparan yang sudah Bapak sampaikan tadi. Dan puji Tuhan kita sudah dengarkan bersama mengenai bahasan tema tadi, dengan adakah mukjizat Nabi Muhammad. Dan semoga kiranya boleh menjadi kita terang dan bisa mengerti apa yang menjadi bahasan pada malam hari ini. Oke, sekarang kita akan lanjut membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya dan berdiskusi secara langsung. Link disiapkan di layar dan juga di deskripsi ya, di chat ya, kolom chat. Dan perlu diingatkan untuk kapasitas ruang diskusi juga terbatas ya. Jadi teman-teman mungkin agak kesulitan yang mau berjoin karena masih di ruang diskusi slotnya penuh dan harus menunggu setelah ada peserta yang keluar dari ruang diskusi. Dan juga diprioritaskan bagi yang non-Kristen terlebih dahulu, dan kemudian juga pertanyaan maksimum 2 pertanyaan untuk peserta. Oke, selamat malam Pak Naik. Halo, selamat malam, salam. Saya ya, Kristen, Pak. Halo. Dari Ya, Jatim Naik. Ya. Oke, selamat malam Pak Saifuddin. Selamat malam. Saya cuma ingin kasih tanggapan saja. Ya, saya pribadi merasa terberkati ya dengan betapa banyaknya ceramah Pak Saifuddin. Pak, mungkin saya mau kasih info aja. Saya punya teman. Teman, jadi semalam itu dia baru chat sama saya. Jadi dia nih rupanya udah setahun ini dia udah pindah. Dia ex-Muslim. Jadi mungkin jika Pak Saifuddin berkenan, mungkin nanti bisa di set waktunya. Mungkin dia juga ingin kasih kesaksian kayak gimana lewat Pak Saifuddin juga nanti. Ya. Kalau misalnya Pak Saifuddin bersedia, mungkin nanti dia pun udah bersedia dengan ditampilin face-nya, ditampilin mukanya. Saya udah wanti-wanti dia bahwa itu berisiko buat dia juga. Tapi dia pun udah siap karena memang selama 1 tahun ini setelah dia pindah, jadi dia ex-Muslim, pindah ke Katolik. Jadi dia semalam itu banyak cerita ke saya juga kalau dia memang mengalami, kita bisa bilang persekusi lah Pak ya. Jadi dijauhi sama teman-teman, sahabat dekatnya, dikatain kafir ini itu gitu kan. Keluarga dekatnya, ayahnya pun hampir nggak mau mengakui dia lagi sebagai anak. Tapi udah saya coba kuatkan dia, ya memang ada waktunya kamu tetap harus bersaksi gitu kan. Kamu nggak bisa, kamu mau selamat tapi kamu sendiri aja selamat. Kamu tetap harus, ada waktunya kamu bakalan harus bersaksi kepada keluarga kamu juga.
Nah, Hmm. dan dia pun sampai sekarang ini nggak tahu gimana caranya harus bersaksi itu, gitu kan. Ya. Jadi mungkin nanti misalnya gimana mungkin bisa lewat Pak Saifuddin juga nanti. Nanti boleh itu kapan-kapan atur ketemu dengan rohani Kristen, tanyakan, nanti chatting Ini dengan. ada yang bisa dikontak, yang bisa dihubungi atau gimana gitu? Nanti tanyakan ke rohani Kristen nanti. Nanti bisa diatur Oke. ketemu dengan saya untuk menguatkan imannya, kemudian Oke, sampai oke. dia bisa dan layak Oke. untuk, harus dilatih dulu supaya Oke, Pak. jangan Jadi ada orang-orang jadi Islam iya, yang betul, masuk Pak. Kristen itu Betul, kesaksinya Pak. bohong. Jadi semalam itu juga saya bilang sama dia, karena dia udah nekat, mungkin karena sukacitanya udah nggak tahan pengen ngomong bersaksi gitu kan. Iya, Cuman iya, saya iya. bilang jangan dulu. Kamu harus ya Oke, mungkin oke, kita oke. harus lihat dulu gimana, karena itu pasti bersiko, apalagi dia perempuan ya, Ya. masih muda. Oke. Oke, baik. Nanti untuk Pak Naik Jadi ya. Nanti ya. setelah live nanti kita baru bisa komunikasi. Mungkin kita. Ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Siap. Oke, nanti kita lanjut lagi dengan penanya berikutnya dengan Carol Alvin. Silakan. Selamat malam. Shalom. Dengan Shalom, Carol. selamat malam. Ya, silakan langsung dengan pertanyaannya. Ya, saya melihat video Abi bersama mantan santri dan santriwatinya di Empokets itu. Ya. Di situ saya lihat satu mujizat masa kini ketika Abi mengatakan pemerintah harus melindungi anak-anak janda, ya saya tidak tahu nomor keberapa, pada akhirnya Abi mengatakan pemerintah harus melindungi hewan. Jadi apa kira-kira yang bisa membuat, bahkan mungkin mujizat apa yang bisa membuat Abi mungkin suatu ketika menjadi seorang penyayang hewan, bahkan vegetarian? Jika ternyata nutrisi yang biasanya kita peroleh dari hewan sebenarnya semuanya sudah bisa dipenuhi lewat tumbuh-tumbuhan. Sekian, Abi. Sukacita, terima kasih. Saya melihat video-video demikian. Ya, maksud saya dengan pernyataan saya kepada murid-murid saya itu sebuah pemikiran bahwa satu, pemerintah harus membuat undang-undang untuk melindungi anak, karena anak ini harus menjadi makhluk yang paling utama di Indonesia. Baru kemudian yang kedua adalah melindungi wanita dari eksploitasi, dari penghinaan, bahkan apapun. Jadi wanita ini harus ditinggikan kehormatannya setelah anak. Yang ketiga adalah orang cacat, orang yang susah, orang yang menderita, orang yang disable, itu harus mendapat prioritas yang selanjutnya untuk dihormati di Indonesia ini. Yang kelima, yang keempat adalah hewan. Hewan ini harus dilestarikan. Oh, yang keempat rupanya bahkan. Ya. Saya pikir kelima. Ya. Ya, barulah selanjutnya itu adalah sekianlah laki-laki dewasa. Laki-laki dewasa itu sebagai pelindung dari undang-undang dan orang-orang yang mau kita lindungi, termasuk hewan itu sendiri. Jadi bukan berarti nggak boleh nyembelih hewan, gitu. Tapi kita harus memprioritaskan bagaimana hewan, kambing, domba kita harus gunakan seperlunya, semaksimal mungkin, sedapat mungkin untuk kesejahteraan bagi bangsa kita. Jadi itu pemikiran saya, bagaimana kita membangun Indonesia ke depan adalah Indonesia yang
layak, Indonesia yang luar biasa. Jadi begitu maksud saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ya, baik semuanya. Baik, Abi, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam, Pak Alvin. Oke, selanjutnya kita sapa Pak Renhat. Selamat malam, Pak Renhat. Malam, Pak. Pak, selamat malam, Pak Ibrahim. Ya, selamat malam. Gimana kabarnya, Pak? Ya, kabar baik. Baik ya, Pak. Pak, saya tolong bukakan Yesaya 29, Pak, ayat 11. Yesaya 29 ayat 11 sampai 13, Pak. Oh ya, silakan. Saya bacakan ya, Pak. Ya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberi pada orang yang tahu, membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi pertanyaan saya, Pak, ini nubuatan ini sudah sedang terjadi atau bagaimana, Pak? Nubuatan ini dikatakan adalah untuk ada yang mengatakan bahwa ini adalah untuk Nabi Muhammad. Tapi saya katakan ayat ini bukan ditujukan kepada Nabi Muhammad. Banyak sekali yang mengambil ayat ini untuk menunjukkan merujuk kepada Nabi Muhammad. Kalau ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, itu harus jelas semuanya. Harus ada di ayat ini juga di dalam Al-Quran. Itu apakah benar itu? Tetapi jelas sekali ayat itu, dan Tuhan telah berfirman ayat 13-nya oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Kalau dikatakan ini sedang terjadi, ya, tetapi kata buta huruf yang di atasnya itu aku tidak dapat membaca, itu bukan ditujukan kepada Nabi Muhammad, karena orang-orang dan bangsa ini hanya tahu dongeng, hanya tahu angan-angan saja. Jadi tidak mempelajari kitabnya sendiri, apalagi mempelajari Alkitab. Maka bangsa ini hanya memuliakan aku dengan bibirnya, dan ibadah yang dilakukannya itu adalah perintah manusia. Perintah manusia yang dihafalkan. Di gereja juga ada sekedar menghafal liturgi dan ayat firman Tuhan. Tetapi juga di masjid pun mereka beribadah, hafalan, buatan, dan bacaannya itu saja, nggak ada perubahannya. Itu sebabnya kalau dikatakan ini adalah sedang terjadi, ini nubuatan, ya benar sedang terjadi, karena hanya itu saja, dan mereka melakukan kejahatan-kejahatan dengan tangan, lidah, bibirnya untuk tidak mau taat kepada Tuhan. Itu sebabnya orang Kristen harus bangkit dengan kebenaran. Jangan ada orang Kristen melakukan kecurangan, kebodohan dengan membuat kesaksian-kesaksian palsu, cerita-cerita palsu. Pendeta Saifuddin Ibrahim bisa dilacak. Apakah benar dia itu guru, apakah benar dia ini bla 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 dan sebagainya. Jadi tidak perlu ngaku-ngaku S3 dari Thailand, nggak usah. Saya lebih baik ngaku nggak sekolah kok. Tetapi saya adalah seorang profesor di bawah kaki Kristus. Saya adalah seorang profesor belajar di bawah kaki Kristus. Nah, begitu. Terima kasih. Berarti Pak, yang bisa saya ambil intinya kitab agama lain tidak boleh dicampur adukkan dengan kitab kita gitu kan Pak?
Yang saya Iya, tangkap nggak yang ada kaitannya, nggak ada nggak ada kayak kaitannya. Karena berarti walaupun Wahyu 22 ayat 18 tidak boleh ditambah-tambah lagi. Apa yang sudah ditulis di Wahyu terakhir, kitab Wahyu terakhir itu tidak boleh ditambah-tambahkan lagi. Nubuat-nubuat tidak boleh ditafsirkan lagi. Semua sudah jelas. Ikuti firman Tuhan, ikuti Yesus Kristus, maka kita akan hidup damai dan toleransi kepada semua manusia. Ya. iya Pak, terima kasih Pak. Semoga Bapak sehat-sehat selalu. Selamat malam Pak. Malam. Ya, terima kasih Pak Reinhard. Kita lanjut dengan Batu Ara. Selamat malam. Shalom. Malam Pak. Ya, silakan langsung dengan pertanyaannya Pak. Saya ingin bertanya masalah mujizat-mujizatnya Pak Nabi Muhammad tadi. Ya. Sebenarnya seperti apa sih mujizat-mujizatnya? Ya, mukjizatnya itu yang dikatakan dalam hadis, jadi bukan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu adalah sumber utama untuk mempelajari apakah ada mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ternyata Al-Quran tidak menyebutkannya, begitu. Ya. Tetapi di dalam hadis disebutkan, misalnya Nabi Muhammad itu di sela-sela jarinya keluar air, gitu. Di sela-sela, kalau dia berjalan dinaungi awan. Ya, mungkin itu tiang api dan tiang awan. Itu kalau di mukjizat Musa keluar dalam kitab Keluaran itu, bagaimana Nabi Musa mengajak Bani Israel meninggalkan Mesir untuk masuk tanah perjanjian itu. Kalau siang itu dinaungi awan, kalau malam itu ada tiang api. Jadi mereka boleh diterangi perjalanan mereka itu, jadi malam pun masih tetap terang karena ada tiang api yang menyala. Nabi Muhammad itu kalau berjalan dinaungi awan. Mama saya yang cerita dulu karena mengambil dari hadis. Kemudian surat Al-Qamar, surat ke-54 itu tentang Nabi Muhammad membelah bulan, gitu. Ya. Mungkin karena Nabi Musa membelah laut dengan tongkat, ya Nabi Muhammad juga bisa membelah bulan. Tetapi fungsi membelah laut itu karena perintah Tuhan supaya terjadi jalan untuk orang Israel lari meninggalkan karena dikejar oleh Fir'aun, maka terbelahlah laut itu selama beberapa saat yang luar biasa. Nah, itu terjadi, itu ada fungsinya kalau membelah laut, tapi kalau membelah bulan gunanya apa? Dan sampai sekarang kita melihat bahwa bulan tetap seperti itu. Ya. Jadi begitu. Antara lain terkadang terbelah, terkadang bulat gitu bulan. Ya. Ya mungkin lagi separuh bulan separuh. Iya. Iya. Jadi Bisa sedikit juga agak membingungkan gitu. Cuman ada yang mau saya tanyakan. Soalnya kalau kita lihat nabi-nabi, baik cerita nabi dari Quran maupun nabi yang dari Injil, mereka itu selalu punya mujizat gitu. Ya. Tapi yang Nabi Muhammad secara spesifik apa sebenarnya mujizatnya gitu? Ya, itu yang saya jawab tadi. Nggak ada yang spesifik. Nggak ada ya? Tapi kan ayat yang sudah saya sebutkan di dalam Al-Quran itu Muhammad, yaitu surat Yunus ayat yang ke-20 sampai sekarang minal muntazirin. Jadi kami pun, kata Nabi Muhammad, sedang menunggu mujizat itu. Jadi 1400 tahun yang lalu ayat ini sudah dikatakan seperti itu. Adapun umat Islam ataupun ulama-ulama ya masih ini
masih tetap mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu penuh dengan mukjizat. Gitu. Jadi begitu, Pak. Oh gitu Pak. Ini Ya. kalau saya mau bertanya begini, dalam penulisan Quran katanya kan dari diwahyukan, apakah itu lewat Jibril? Wah, suaranya Sudah pernah bertanya. putus-putus. Nah, Muhammad kan nggak pernah meneliti atau memperjelas apakah dia benar malaikat, apakah dia Jibril, tapi dia gitu. Ya, itu pun Nabi Muhammad itu hanya beliau bercerita sendiri telah datang Jibril kepadaku, tetapi Aisyah sendiri tidak pernah melihat dan sahabat yang lain juga tidak pernah melihat Jibril, hanya cerita atau kisah Nabi Muhammad. Jadi yang begitu tidak perlu diperuncingkan karena itu iman saudara Muslim gitu. Oh. Iya. Ya, yang pasti kan kalau kita, soalnya kalau kita pun, kalau saya sendiri pun, kalau ada sekarang mengaku dia Yesus, saya kan harus teliti dulu apa dia benar atau enggak gitu Yesus. Iya, apalagi ada yang mengatakan ini Yesus sudah datang di Kalimantan Timur atau di Papua. Nah, itu harus dibuktikan juga. Begitu. Baik, terima kasih ya Pak Ara. Terima kasih, Pak. Oke, haleluya puji Tuhan. Ya, selamat malam. Kita lanjut dengan Mike. Selamat malam. Shalom, Mike. Halo, selamat malam. Iya, silakan langsung pertanyaannya Pak Mike. Iya, Pak Saifuddin. Ya, mungkin lupa ya, mujizat ludah Nabi yang ketika dikumur-kumur bisa memperbanyak air sumur Hudaibiyah. Bapak juga ingat ya, ketika Abu Rafi, kakek yang dibunuh Abdullah bin Atik, saat itu kakinya patah. Kaki Atik patah tapi bisa disembuhkan. Dan mata Ali yang buta di saat perang Khaybar ya, kalau tak salah. Iya. Dan ada juga mujizat-mujizat lain yang mungkin kecil. Bisakah Bapak jelaskan soal itu? Ya, saya tidak perlu untuk menjelaskan dan saya tahu maksudnya bahwa mujizat-mujizat itu banyak ditulis dalam hadis, banyak sekali tulisannya. Tetapi untuk melakukan kajian pembenaran setelah itu juga tidak bisa kita lakukan benar atau tidaknya, gitu. Karena tidak ada saksi yang melakukannya itu. Kemudian saya lebih berpatokan kepada Al-Quran yang sudah saya bacakan tadi bahwa tidak ada mukjizat yang dilakukan, diminta mukjizat itu. Gitu. Jadi begitu Pak Mike. Oke, baik Pak, makasih. Oke. Nanti kalau saya jelaskan terlalu krusial nanti. Oke, baik, terima kasih Pak Mike, selamat malam. Ya, tema ini pun temanya terlalu berat. Iya. Kita lanjut dengan Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad. Selamat malam. Ya, silakan Pak Ahmad langsung dengan pertanyaannya, Pak. Ya. Ya, selamat malam Pak Saifuddin. Selamat malam. Ya, langsung Pak Ahmad. Halo. Pak Ahmad. Ya, halo. Ya, langsung Pak. Ya. Ya, pertanyaan saya mengenai pengetahuan Muslim, Pak. Yang dikatakan bahwa Al-Quran itu penerus dari kitab sebelumnya. Ya. Begitu ya, Pak ya? Iya. Kenapa di Al-Quran itu tidak melampirkan gitu, Pak? Tidak melampirkan kitab sebelumnya, dilampirkan saja di situ. Jadi dia ada semacam garis lurus, Pak. Menurut Bapak sendiri gimana, Pak? Terima kasih, Pak.
Ada ayat Al-Quran yang mengatakan muhaiminau musaddiqan wa muhaiminan. Jadi Al-Quran itu membenarkan dan menjadi penyeimbang pelanjut risalah Allah dari Taurat, Zabur atau Mazmur sampai kepada Injil dan Al-Quran sendiri. Sehingga ulama berkata tidak perlu lagi baca Mazmur, baca Taurat, baca Injil, sudah cukup Al-Quran. Al-Quran ini adalah kesimpulan yang tegas tentang kitab-kitab terdahulu. Gitu. Lalu orang Islam sendiri ada orang tua atau ulama yang mengharamkan untuk membaca Alkitab. Kenapa? Karena Al-Quran sudah cukup. Al-Quran itu adalah musaddiqan wa muhaiminan. Al-Quran adalah pembenar kitab terdahulu dan menjadi penyeimbang. Di sini juga ada hadis yang mengatakan bahwa Al-Quran itu menjadi pembenar dari kitab suci terdahulu, tetapi juga menentang hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Allah di dalam Al-Quran. Itu sebabnya Nabi Muhammad bilang begini, la tukadzibuhu jami'an wa la tusaddiquhu jami'an. Jangan kamu ingkari semua itu isi Alkitab dan jangan kamu benarkan juga semuanya. Jadi masih ada sisa-sisa kebenaran di dalam Alkitab dan masih ada tidak boleh dipercaya juga sepenuhnya. Jadi begitu pernyataan Nabi Muhammad tentang Alkitab. Kalau dikaitkan dengan sekarang, bahwa saya juga tidak boleh membaca Alkitab waktu itu. Setelah saya baca Alkitab, malah saya pindah agama. Jadi begitu, Pak. Jadi itu jawaban saya. Iya, Pak. Satu lagi, Pak, bisa ya? Oke, boleh. Secepatnya. Biasanya kan kalau Muslim itu meyakini satu Tuhan. Tapi Bapak bisa nggak bingung gitu ketika masuk Kristen kan seperti banyak Tuhannya gitu. Bapak bisa yakin gitu. Biasanya ragu di situ orang rata-rata. Bapak itu bisa yakin itu gimana, Pak? Saya tidak ragu karena begitu saya memahami Alkitab, apa yang disebut Tuhan tiga itu ya ternyata ya satu juga. Tuhan itu tiga dalam sebuah pengertian yang tidak seperti yang dimengerti oleh Muslim, bahwa Tuhan itu adalah bisa beranak, bisa beristri gitu. Lalu dikatakan oleh Al-Quran lam yalid walam yulad, Allah itu tidak lam yalid, tidak beranak dan tidak pula diperanakan gitu. Dengan seksama itu ayat-ayat Kristen tentang Trinitas, cuman itu. Jadi kesalahan pahaman itu karena kesalahan pengertian bahwa Tuhan itu beranak seperti manusia punya anak. Ternyata anak Tuhan itu adalah istilah, gitu. Bukan anak beneran. Tuhan itu beranak menunjukkan dekat kepada Bapaknya, dekat dengan ini, bukan seperti manusia melahirkan anak. Jadi Yesus anak Allah itu bukan. Anak Allah di sini adalah firman Allah, gitu. Firman-Nya yang berupa manusia yang langsung ngomong untuk menyampaikan kepada manusia. Otoritas Bapa surgawi itu lewat Yesus Kristus.
Ya begitu saya mengerti itu, ya nggak masalah. Yang salah adalah konslet berpikir. Konslet berpikirnya umat Islam tentang firman Allah, tentang anak Allah itu. Ya jadi saya memahami kesalahan berpikirnya umat Islam itu. Gitu. Roh Kudus itu apa? Itu saya sama sekali tidak bingung. Saya telah membaca tentang Roh Kudus, Roh Suci di dalam kekristenan itu. Jadi itu saya tidak masalah sama sekali. Justru saya makin kokoh dan kuat karena pemahaman Al-Quran tentang Trinitas itu sudah ditulis di dalam An-Nisa ayat 171. Itu jelas sekali jawaban Trinitas. Jadi Al-Quran itu menguatkan Trinitas gitu. Justru di Alkitab kurang jelas tentang Trinitas itu. Al-Quran di Alkitab kurang jelas Trinitas, tapi Al-Quran itu menjelaskan dengan gampang sekali gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih, cukup dulu, Pak. Selamat malam. Baik. Terima kasih, Pak Ahmad. Oke, kita lanjut dengan penanya berikutnya dengan Taufik. Selamat malam. Shalom, Pak Taufik. Halo, selamat malam. Ya, silakan langsung Pak dengan pertanyaannya. Oke. Abi, jadi pertanyaan saya ini mungkin pembahasan terpisah, tapi kedengarannya ini mujizat Muhammad. Karena sekarang banyak beredar di internet itu yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad tidak berdosa. Dia orang yang termasuk orang yang suci, tidak berdosa. Itu menurut pendapat Abi itu gimana, Pak? Nabi Muhammad tidak berdosa. Tapi ayat-ayat Al-Quran itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad harus meminta ampun atas dosa-dosanya. Gitu. Harus meminta ampun atas kesalahan-kesalahannya. Ayatnya banyak sekali bahwa Nabi Muhammad itu tidak berdosa. Juga nanti kita harus buat tema khusus, temanya sendiri karena ya kayaknya begitu, mesti ada tema khusus. Nanti saya akan menjelaskannya itu di ayat yang lain. Banyak, nanti saya kumpulkan dulu, jangan satu ayat saja. Saya akan mengumpulkan bahwa Muhammad itu penuh dosa. Gitu. Penuh dengan dosa. Ayat Al-Qur'annya banyak sekali. Tetapi para ulama mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang tidak berdosa, orang yang tidak, walaupun tidak sholat, walaupun tidak puasa sekalipun, Nabi Muhammad tetap masuk surga. Jadi itu pernyataan-pernyataan bahwa Aisyah sendiri juga bilang seperti itu, ya Rasulullah, kenapa engkau sampai sholat, sampai kakimu bengkak, sampai engkau kurang tidur hanya untuk sholat? Bukankah engkau ini adalah khataman Nabi, Nabi terakhir yang sangat diagungkan dan ditinggikan oleh Allah? Walaupun engkau tidak sholat sekalipun, engkau adalah orang yang pertama kali masuk surga nanti di yaumil kiamah. Jadi Nabi Muhammad itu dikatakan tidak berdosa. Tetapi kita akan lihat ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali di dalam Al-Quran itu bahwa Muhammad diperintahkan untuk meminta ampun atas dosa-dosanya dan dosa umat Islam juga harus minta ampun. Jadi begitu. Nanti akan ditentukan oleh
oleh Admin. moderator nanti ya. Terima kasih. Oke, Oke, terima baik. kasih Pak. Nanti akan kita susun kembali. Oke, lanjut kita sambut Beta ya. Halo, selamat malam, Shalom, Pak Beta. Ya, halo, salam, selamat malam. Selamat malam, Pak Ibrahim, salam. Ya, salam. Iya, salam, Pak. Ini mungkin ada pertanyaan sedikit menyangkut dengan mujizat yang terjadi antara umat Kristen dan juga umat Muslim. Ini mungkin saya mau bertanya sedikit, Pak, menyangkut dengan ajaran orang Muslim yang menyatakan bahwa babi itu haram bagi mereka. Tapi saya pernah dengar ceramah dari Pak Ustadz Somad, Abdul Somad itu katanya daging babi boleh dimakan apabila itu menyembuhkan. Mungkin maksud saya mungkin ada sebuah penyakit yang bisa disembuhkan dengan daging babi. Terus apa namanya, ketika mereka mengonsumsi daging babi itu mereka bisa memperoleh kesembuhan. Nah, pertanyaan saya, apakah daging babi itu mujizat untuk maksudnya kesembuhan itu diperoleh dari nabinya kita atau Tuhan kita Yesus Kristus atau dari Nabi Muhammad itu sendiri? Terima kasih. Hurrimat alaikumul maitatu wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqat wal mauqudatu dan seterusnya. Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, walahmul khinzir, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan nama Allah dan seterusnya. Ada binatang yang mati tercekik, itu nggak boleh dimakan, diharamkan. Gitu. Nah, itu surat Al-Maidah ayat 3 tentang haramnya daging babi. Tapi sebenarnya kalau Zakir Naik memakai ayat ini untuk haramnya, kenapa daging babi itu haram? Karena di kitab Imamat itu diharamkan. Jadi Imamat 11 itu mulai dari ayat 7. Imamat 11 ayat 7 mulai dari ayat 4. Ayat 7, demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselang panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Mestinya kalau hanya mengambil sepotong ayat ini harus dimulai dari ayat 4. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah, unta, karena memang memamah biak. Unta ini banyak di Arab, nggak boleh disembelih. Tetapi tidak boleh dimakan, haram. Tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Kelinci, karena memang memamah biak, kelinci, unta, pelanduk, mestinya itu diharamkan. Itu juga haram bagimu, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang. Tetapi binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Itu. Kalau Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa
umpama lalu mengatakan bahwa binatang-binatang itu ada bagian untuk menyembuhkan manusia, ya itu boleh gitu. Memang untuk pengobatan sekarang obat apa yang kosmetika apa yang tidak menggunakan minyak babi? Rata-rata menggunakan minyak babi. Dan daging babi itu daging yang sangat lezat juga gitu. Bahkan saya perhatikan bangsa-bangsa yang makan babi umurnya panjang semua gitu. Panjang umurnya. Itu orang Thailand, orang Taiwan, orang Hong Kong, orang Jepang, orang Korea pada makan babi semua. Ya rata-rata umurnya panjang. Tapi yang memakan kambing banyak yang langsung darah tinggi meninggal. Jadi itu jawaban saya. Oke. Berarti itu bukan sebuah mujizat ya Pak. Maksudnya itu hanya untuk menyembuhkan, bukan sebuah mujizat. Maksudnya karena kan dari umat sebelah juga kan mereka selalu menyatakan bahwa ketika itu diharamkan, tapi kalau dipakai untuk obat ya itu pasti untuk kesembuhan. Kalau memang itu manjur untuk sembuh ya dikonsumsi aja. Iya. Ya begitu maksudnya. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan boleh memakan babi kalau dalam keadaan kepepet, nggak ada lagi yang dimakan, ya terpaksa babi boleh. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Salam. Baik, kita lanjut dengan Andre. Selamat malam, Andre. Shalom Pak Saifuddin Ibrahim. Shalom Pak. Ya, silakan langsung Pak dengan pertanyaannya. Saya mau nanya ke Pak Saifuddin Ibrahim, kalau menurut Bapak konteks di dalam agama saudara kita yang sebelah Islam dan konteks agama Kristen kita, apakah Allah itu sama atau tidak? Saya sudah jawab beberapa waktu yang lalu. Roma 3 ayat 29. Roma 3 ayat 29. Tolong tampilkan. Roma 3 ayat 29. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Al-Quran juga bilang bahwa Allah yang disembah oleh orang Yahudi, orang Islam, orang Kristen itu sama. Gitu. Tapi bedanya di mana? Bedanya di cara penyembahan. Bedanya adalah bagaimana mengenal Allah lebih jauh. Mengenal dia, siapakah Allah itu. Apakah kebenaran Allah itu bisa ditegakkan oleh manusia. Janganlah kebenaran Allah itu dibuat-buat oleh manusia. Maka Roma 10 ayat 2 dan 3. Roma 10, nah di situ bedanya Roma 10 ayat 2 dan 3. Baru kita ketemu bedanya Allah orang Kristen dan orang Islam itu situ. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, mengerti Allah inilah yang harus dimengerti oleh kita. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi membuat kebenarannya sendiri. Akhirnya mereka mengenal Allah itu kacau. Allah itu begini-begini, harus begini-begini, harus diteriakin. Oh, mengerikan, tidak boleh dinista, tidak boleh dihina.
Ya manusia boleh saja, silakan kamu melakukan apa saja gitu. Tuhan bisa bela diri. Jadi Tuhan tidak bisa dibela, Allah tidak perlu dibela. Maka orang Kristen tidak boleh membela agamanya, tidak boleh membela Yesus, tak usah dibela. Kalau ada yang menghina Yesus, biarin. Kalau ada yang membakar gereja, silakan dibakar. Yang penting orang Kristen tidak boleh membakar masjid. Itu paling penting. Tidak boleh merusak apapun. Yang harus kita lakukan adalah menjaga yang sudah dibangun. Ya. Halo Pak, gini Pak, maksud saya gini Pak. Ya. Kalau Bapak bilang Allah dalam Kristen dan Islam itu sama, kalau menurut saya itu berbeda Pak. Ya berbeda. Kan saya sudah jelaskan 2 ayat itu. Saya kan memakainya Alkitab. Jadi saya bukan ngomong tentang diri pendapat saya. Saya tunjukkan Roma 3 ayat 29 sama. Tetapi bedanya di mana? Berbeda. Secara apa saja beda. Allah bangsa lain itu kosong, Allah bangsa lain itu berhala. Allah bangsa lain adalah mendirikan kebenarannya sendiri, bukan Allah. Yang kita kenal Allah kita adalah Yesus Kristus. Oke Pak. Ya, Patoknya itu, modelingnya itu adalah Yesus Kristus, itulah Allah kita. Jadi Bapak nanti buka lagi Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20. Nanti Bapak buka sendiri ayatnya. Baru kesimpulannya di situ. Iya Pak. Karena saya sudah menjelaskan sebelumnya. Jadi begitu Pak. Ya. Ya Pak, oke Pak. Jadi gini Pak. Oke. Jadi gini Pak. Sudah. Oh iya ya. Iya Pak. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Nanti baca sendiri kesimpulannya. Iya. Oke, baik. Karena kita tidak membahas Allah itu apa. Siapakah Allah itu? Sekarang kita berbicara tentang mukjizat. Gitu. Maaf Pak. Saya tidak melanjutkan menjawab pertanyaan Bapak karena saya sudah menunjukkan ayatnya. Gitu. Oke Pak ya. Terima kasih Pak Saifuddin. Tuhan Yesus memberkati. Oke. God bless. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ya, waktu udah 1 jam nih Pak. Masih ada yang bertanya, kita lanjut dulu. Oke. Lanjut Pak ya. Oke, kita sapa berikutnya dengan Hasan. Selamat malam Pak Hasan. Halo, selamat malam. Bisa kedengaran suara saya? Ya, kedengaran. Ya. Oke. Ya, selamat malam Pak Saifuddin. Semoga sehat selalu Pak Saifuddin. Amin. Bapak juga Pak, sehat. Ya, amin Pak. Gini Pak, kalau kita bicara tentang mukjizat nabi-nabi, maka Allah banyak sekali memberikan mukjizat pada mereka. Kita tahu dengan seizin Allah, Nabi Musa bisa merubah tongkatnya jadi ular Pak ya. Kemudian Nabi Musa juga bisa membelah lautan. Begitu pula dengan Yesus. Dengan seizin Allah, Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit. Bisa juga dengan seizin Allah bahkan menghidupkan orang yang telah mati, Pak. Lantas Bapak tadi bertanya, apa nih mukjizat-mukjizat mereka itu apakah bisa dibuktikan, Pak? Kalau menurut saya tidak bisa, tapi kita hanya mengimani, Pak, karena itu ada di kitab suci baik Al-Qur'an maupun Alkitab. Jadi saya pun juga nggak bisa membuktikan, tapi saya percaya. Iya, karena Al-Quran bisa bicara itu. Nah, saya hanya ngomong tentang Al-Quran dan Alkitab. Jadi perbandingan 2 kitab suci itu. Bagaimana menurut Bapak? Iya, jadi saya juga hanya percaya Pak, Yesus bisa seperti itu, Nabi Musa bisa seperti itu. Nah, tapi beda dengan... Yesus bisa disaksikan orang, dia menyembuhkan orang mati, menghidupkan orang mati. Itu ada saksi. Nah, saksi itu direkam, ditulis di dalam kitab sejarah, gitu, Pak. Oke, lanjut. Maksud saya kalau ada penelitian secara saintifik, secara ilmiah, kan nggak mungkin, Pak, kita kembali ke masa lalu itu. Saksi-saksinya juga udah meninggal semua, kan, Pak. Jadi udah nggak bisa lah kita. Tapi kita mengimani saja, percaya saja dengan apa yang ada di kitab suci. Lah kalau menurut saya ini berbeda dengan Nabi Muhammad, Pak. Nabi Muhammad itu punya mukjizat yang ada sampai saat ini, Pak. Apa itu? Yaitu Al-Quran.
Bapak tidakkah melihat Bapak Saya sudah menjelaskan. Saya sudah belum. menjelaskan bahwa pengertian mukjizat bukan kitab suci. Ya. Kalau Anda mengatakan itu, bangsa Arab hancur itu karena apa? Ayo. Ya, saya belum Sekarang selesai. Arab hancur, Mesir hancur, Libya hancur, Syria hancur, porak-poranda, orangnya kabur semuanya. Apakah itu mukjizat juga? Masih Bapak ngomong begitu? Ya, saya belum selesai ngomongnya, Pak ya. Jadi view saya begini, Pak. Tidakkah Bapak melihat anak yang kecil-kecil Bapak, bahkan Bapak tadi ngomong Saddam atau siapa putra-putra Bapak itu hafal Al-Quran, walaupun anak-anak kecil yang masih SD itu belum ngerti artinya Pak, tapi mereka hafal per huruf, panjang pendek, koma, sampai kalau ada orang lain yang bacakan Al-Quran dan itu salah, mereka orang tahu Yahudi hafal Taurat itu Pak. Umur 12 tahun orang Yahudi hafal Taurat. Kenapa? Bahasa Taurat itu, bahasa Ibrani itu bunyinya nyambung sama dengan bahasa Arab. Bunyinya nyambung. Lah kalau Indonesia ini bahasa bunyinya nyambung seperti nyanyi, gampang itu dihafal ayat Alkitab dalam bahasa Indonesia. Ya. Tetapi bahasa Indonesia ini nggak nyambung, Pak. Gitu. Ya, itu bukan dengan... itu mukjizat karena bisa dibaca. Alkitab dalam bahasa Arab, Alkitab dalam bahasa Arab, saya lebih gampang hafal Alkitab dalam bahasa Arab daripada bahasa Indonesia. Bagus halo. Pak, itu ya halo, itu bisa dibuktikan. Ya, bagus. Ya, bagus itu bisa dibuktikan apa benar. Bapak hafal mukjizat Hasan, bukan mukjizat. Saya kembalikan lagi kepada Bapak, bukan mukjizat. Kalau begitu apa gunanya menghafal Alkitab bagi pembangunan kehidupan umat manusia? Enggak ada. Untuk kemajuan ekonomi hafal Alkitab bisa nggak? Oh, belum tentu. Itu bukan kaitannya. Iya, membangun Indonesia ini harus dengan toleransi dan damai, dengan kasih sesama manusia. Itu baru bisa membangun. Kalau kita ribut melulu gara-gara Alkitab dengan Al-Quran, nggak akan bisa dibangun ini bangsa. Gitu. Tetapi bagaimana kitab suci ini membuat hidup kita toleransi dan damai. Mampukah kitab suci kita ini saling membantu, saling menolong, membantu sesama umat manusia? Itu yang dicari, bukan ribut masalah kitab suci, Bang Hasan. Itu. Iya Pak. Jadi ini itu menggenapi firman Allah dalam Al-Hijr ayat surat Al-Hijr 15 ayat 9 Pak, yang menyatakan bahwa Allah menjaga Al-Quran. Jadi benar, memang walaupun seluruh mushaf, seluruh Al-Quran ini secara hard copy atau secara tulisan itu hilang, tapi masih ada orang-orang yang hafal. Jadi Al-Quran nggak pernah. Al-Quran yang beredar di dunia ini sebenarnya bukan mazhab Utsmani saja, saling bertentangan. Sudah ada qiraah sab'ah, itu juga saling bertentangan sampai kepada isinya. Kalau ayat itu nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, oke, itu memang ayat Al-Quran, tetapi mampukah itu dijaga dengan baik? Kalau Anda mengatakan Al-Quran itu palsu, Pak Hasan sudah bilang mengatakan palsu karena Al-Quran yang mengatakan palsu. Loh, kenapa Allah juga tidak menjaga Alkitab kok bisa dipalsukan? Kalau memang Alkitab dari Allah. Kalau dengar dulu Pak Hasan. Dengar dulu Pak Hasan, kalau Alkitab itu adalah firman Allah, tetapi Al-Quran bilang Alkitab itu sudah dipalsukan. Gitu. Kenapa? Sekarang saya tanya, kenapa Allah tidak bisa menjaga Alkitab tidak dipalsukan? Ayo, tanya baik-baik dengan Pak Hasan. Setahu saya Al-Quran itu bukan ngomong bukan palsu Pak, tapi memang udah terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran manusia. Kontaminasi bagaimana Al-Quran bilang begitu kok Pak Hasan? Ya udah gini aja Pak, jangan sekedar ngomong kontaminasi. Kita buktikan deh kalau gitu. Bisa dibuka Keluaran 33 ayat 20 Pak. Nah, ya udah nggak usah buka, baca aja, ngomong aja. Ya maksudnya dibuka kan kita kan kelihatan tuh Pak. Keluaran 33 ayat 20. Nggak usah lari kayak yang lain Pasan. Nggak usah. Sekarang jawab dulu pertanyaan saya. Kalau Al-Quran mengatakan
Alkitab sudah dipalsukan, sekarang saya tanya logika Pak Hasan, kenapa Allah tidak bisa menjaga keaslian Alkitab? Sedangkan Al-Quran bilang bahwa Alkitab sudah dipalsukan. Itu sama halnya dengan ada perjanjian lama, perjanjian baru, dan Al-Quran adalah perjanjian terakhir, Pak. Enggak ada. Ya, itu pendapat saya. Tidak ada, karena tidak ada nubuatan kitab terakhir. Ya, Alkitab bilang tidak boleh menambah-nambah lagi seperti apa yang tertulis di dalam kitab ini. Enggak boleh ditambah, Pak. Lalu ke Bapak pun nambah-nambah lagi ada perjanjian terakhir. Enggak ada. Pak Hasan ini akal-akalan dengan saya. Gitu. Bukan, Pak. Nanti gini Pak Hasan. Jangan ketemu di sini. Kirim alamat Bapak ke ini. Saya belum selesai tentang keajaiban Al-Quran, Pak. Bapak bisa aja membodohi tadi dengan orang-orang yang masih awam. Tapi tadi kan masalah mengapa hafal. Nah, ini bisa dilakukan penelitian, Pak. Bisa, kenapa? Silakan dilakukan. Saya sudah jawab tadi. Karena bahasa Arab itu bunyinya nyambung. Sama dengan bahasa Ibrani, bahasa Aramia. Bahasa Aramia itu bunyinya nyambung. Ya, kapan-kapan Pak Saifuddin bisa membuktikan lah, membaca kitab Injil bahasa Arab, bukan membaca ya, hafal satu chapter aja, satu pasal aja. Apakah bisa Pak Hasan? Pak Saifuddin menghafal Alkitab bahasa Arab, kalau kata sebutnya tadi disebabkan karena bahasa. Nggak usah nguji, Pak. Saya sudah bilang orang Yahudi itu umur 12 tahun itu sudah hafal Taurat. Taurat 5 kitab itu sama dengan Al-Quran 30 juz panjangnya, Pak. Itu kan harus mengundang orang Yahudi, Pak. Kalau Bapak sendiri hafal Alkitab dalam bahasa Arab kan lebih baik lagi. Ini bahasan ini. Kemudian yang kedua, Pak, masalah isi Al-Quran. Masalah isi Al-Quran. Beberapa isi Al-Quran yang berkenaan dengan teknologi itu baru bisa dibuktikan akhir-akhir ini aja, Pak. Misalnya nih, tentang adanya galaksi dan gugusan bintang. Mungkin Bapak pasti tahu lah, Al-Buruj ayat 1. Yang isinya demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Ini baru teknologi astronomi sekarang nih, Pak, yang tahu. Nggak mungkin. Pak Hasan, itu nggak usah pakai Al-Quran, Pak. Itu sudah ada dari dulu. Bukan, nggak usah Bapak ngomong ini dan itu. Sudah ada dari dulu. Ngapain lu buktikan sekarang? Emang sudah ada alamnya begitu. Udah ada dari dulu, tapi manusia baru tahu sekitar 50 tahun atau 100 tahun. Iya, ngapain? Nggak usah pakai Al-Quran juga. Ilmu pengetahuan modern mampu melakukan itu, Pak Hasan. Betul, tapi 1400 nggak usah bodoh-bodohin saya dengan ngomong kayak begitu. Gitu. Saya nggak pernah membodohin Pak. Emang gua bodoh? Enggak, Pak. Bapak ya iya, makanya. Jangan membuat pernyataan yang tidak perlu gitu loh, maksud saya Pak Hasan. Ini saya saya punya hak, Pak, membuktikan bahwa kitab suci Al-Quran yang saya iman itu memang mukjizat. Tetapi saya mau katakan, tanpa Al-Quran juga, itu sudah alamnya seperti itu. Sudah ada gunung api yang dari dulu begitu, sudah ada ini, sudah ada air laut, sudah ada ombak. Maksud saya, itu Alkitab itu ngomong tentang. Maksud saya baru sekarang ini, Pak, teknologi baru mampu mengungkapkan semua itu. Padahal 1400 tahun yang lalu itu udah terungkap, udah tertulis di Al-Quran. Itulah mukjizat Nabi Muhammad. Di Alkitab kita sudah dituliskan semua, Pak. Sudah dituliskan semua. Di Alkitab sudah dituliskan semua. Ya, mungkin Bapak bisa nyebutin ayatnya kalau ngomong di Alkitab juga ada. Kemudian ada lagi, Pak, yang tentang... makanya begini maksud saya, jangan akal-akali saya dengan mengungkapkan ucapan kayak begitu, bla 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 bla, bahwa itu terbukti. Ya, sudah terbukti semua, sudah ditulis semua. Ya, betul, memang terbukti sekarang. Padahal sudah tertulisnya 1400 tahun yang lalu. Itulah, Pak. Ini bahasan ini ngotot terus. Ini coba itu moderator, ini orang inilah ini bahasan ini bisa menerima omongan saya. Oke, baik Pak Hasan, nanti kalau misalnya itu bisa kontak ke ini aja ke Kristen. Haleluya.
Ya, baik. Terima kasih Pak Hasan. Oke, selanjutnya kita lanjut dengan Rahmat ya. Selamat malam, Rahmat. Malam Pak, sehat. Ya, silakan langsung dengan pertanyaannya. Ya Pak, saya mau tanya Pak. Itu perpindahan kiblat dari Yerusalem ke Mekah. Ya. Itu kan sebetulnya kan itu kan Tuhan memerintahkan pertama kali itu di Yerusalem. Dan atas permintaan Nabi itu dipindahkan ke Mekah. Ya. Nah, sebetulnya kan sebelum Islam itu masjid itu tempat penyembahan berhala, betul nggak Pak? Ya. Nah, apakah itu betul Pak? Maksud saya Pak. Kenapa bisa dipakai? Sedangkan tempat itu adalah tempat bekas penyembahan berhala. Ya. Dan Tuhan juga dan Tuhan juga ini Pak mengatakan tidak ada kiblat sebetulnya. Timur dan barat adalah di situ ada wajahku. Ya. Nah, kenapa dipindah dari kiblat kayak gitu? Sekarang saya tanya, orang Kristen ada kiblatnya enggak? Nah, kiblat kita adalah Yesus. Oke, tapi ada nas di dalam kitab Hakim-Hakim 2 Raja-Raja 8. 2 Raja-Raja 8. Coba cepat 2 Raja-Raja 8. 2 Raja 8. 2 Raja-Raja 8 ayat 44 mungkin. 2 Raja-Raja 8. Coba sini. 2 Raja-Raja 8 ayat 2 Raja-Raja 8 ayat 44. 44. Ada nggak? Coba sound sini. Salah tuh. 2 Raja-Raja 8. Lupa saya ayatnya. Orang Kristen tuh ada 2 Raja-Raja. Mungkin 1 Raja-Raja 8. 1 Raja-Raja 8 ayat 44. Coba. Sorry ya. Ini pertanyaan yang membuat saya kaget ini. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya ke arah manapun, engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu. Jadi Yerusalem itu kiblat bagi kita dalam berdoa. Yerusalem mana? Sekarang Yerusalem baru. Yerusalem baru itu yang mana? Adalah kehidupan kita sendiri dimanapun kita berada. Jadi kalau di ayat sini ke kota yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kiblat kita dalam berdoa, mendoakan dan saling mendoakan. Jadi ayatnya ada di sini Pak tentang kiblat. Ini walaupun hanya terjemahan, tetapi maksudnya menyusun kalimat seperti ini sudah ada Pak, gitu. Mazmur 115 ayat 2. Mazmur 115 ayat 2. Mazmur 115 ayat 2. 100.
Tetapi yang kesukaannya, Oh, bukan. Mazmur 100. mengapa bangsa-bangsa Bukan. Udah. Kiblat kita, Allah kita di sorga. Sudah lupa lagi ayatnya. Nanti ini pertanyaan di luar tema Bapak kita ini. Iya, sorry Pak Dori. Bikin saya bingung jawabannya, tapi nanti saya akan menjawab dengan ini. Nanti kita bikin temanya sendiri gitu. Iya. Saya lupa ayatnya itu karena pertanyaan Bapak ini. Saya akan menjawab bahwa Islam itu Muslim, Nabi Muhammad berkiblat selama 17 bulan ke arah Yerusalem. Gitu. Ya. Kemudian dipindahkan ke Mekah sampai hari ini. Dipindahkanlah Mekah itu, dipindahkanlah kiblat itu ke arah Mekah. Walaupun pada waktu itu Mekah masih dikelilingi oleh berhala-berhala. Jadi masih banyak sekali berhala-berhala yang disembah oleh orang kafir Quraisy sebelum Fathu Mekah. Fathu Mekah itu menguasai, memenangkan Mekah. Jadi itu jawaban saya. Tetapi tadi saya menanyakan kepada Bapak, apakah orang Kristen itu punya kiblat? Bapak bilang tidak ada kiblat. Gitu. Tetapi di ayat-ayat ini saya menunjukkan bahwa kita pun ada kiblat, yaitu kota Yerusalem. Tetapi Yesus bilang manusia tidak akan menyembah lagi ke gunung, datang kemana. Nanti manusia akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yerusalem itu adalah bait suci tubuh kita. Jadi begitu Pak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak. Oke, lanjut dengan Yoga. Selamat malam Pak Yoga. Halo, selamat malam Pak Saifuddin. Selamat malam Pak Admin. Ya, saya mau bertanya tentang mujizat ya Pak ya. Mujizat tadi dari pemaparan Bapak, penjelasan Bapak, Nabi itu harus seperti apa itu kan dari Alkitab ya Pak. Apakah kalau di dalam kan dalam kekristenan seperti itu, apakah Nabi di dalam kekristenan itu definisinya sama dengan di Islam gitu Pak? Jangan sampai beda gitu loh definisinya. Soalnya seperti ini Pak, nabi-nabi di Islam itu semua rata-rata diambil dari kaum Yahudi ya kan, dari Alkitab ya kan Pak. Nah bahkan kalau di Alkitab Salomo itu bukan nabi, tapi di di Islam mereka mengatakan itu nabi. Padahal sedangkan kalau yang kita tahu itu sama-sama kita tahu itu raja ya Pak ya. Tapi kok di mereka itu nabi gitu loh Pak. Apa berarti itu beda atau gimana sih? Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua ya Pak, saya mau nanya. Tadi kan Bapak sudah bilang ada yang bertanya juga, terus tadi ada Bapak juga sampai berdebat seperti itu. Nah, kan ada yang bilang dari hadis. Nah, sedangkan gini, kalau kita kan patokannya sama Alkitab. Alkitab itu adalah kabar baik yang Yesus kabarkan kepada murid-muridnya, terus disampaikan ke kita. Nah, sedangkan kalau di Islam kan mereka mengatakan wahyu itu Al-Quran. Nah, sedangkan hadis itu apakah itu wahyu apa bukan? Kok mereka bisa menyamakan, bahkan mereka menganggap itu nyata, itu benar gitu loh Pak. Jadi apakah yang dipercaya itu harusnya Al-Quran itu apa hadis atau sebagainya gitu loh Pak. Sehingga mereka itu bisa menerima hadis itu dan bisa mengabaikan di dalam Al-Quran yang seperti yang Bapak sampaikan, paparkan tadi gitu loh Pak. Jadi menurut saya ya Pak, kalau saya pasti lebih percaya dengan yang diwahyukan gitu loh daripada yang bukan gitu kan Pak. Harusnya seperti itu ya kalau saya ya. Kira seperti itu pertanyaan saya Pak kurang lebihnya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Definisi Nabi di dalam Al-Quran, di dalam Alkitab ya beda. Nabi itu siapa, Rasul itu siapa, begitu. Nabi di dalam Alkitab yaitu bernubuat. Apakah Salomo Nabi?
Salomo itu bukan nabi, maka di Alkitab disebut King Salomo, Raja Salomo, King David. Jadi Daud juga itu adalah Raja juga. Daud itu adalah raja. Raja ya. Jadi tidak disebut nabi, walaupun di dalam Perjanjian Baru juga Daud itu disebut nabi. Tetapi pengertiannya beda jauh antara Al-Quran dengan Alkitab. Bahkan Adam juga disebut nabi, padahal di Alkitab tidak disebut Adam itu nabi. Nabi kalau dia dengan istrinya, terus umatnya siapa? Gitu. Jadi begitu pengertian antara Al-Quran dengan Alkitab. Jadi tidak dijelaskan. Tidak ada pengertian yang jelas di dalam Al-Quran. Yang penting itu mengambil itu cerita Alkitab, bahwa apa yang dicerita dalam Alkitab itu ya Nabi menurut Nabi Muhammad gitu. Karena sumber cerita kenabian itu ya dari Nabi Muhammad, bukan sahabatnya. Yang menentukan bahwa cerita dalam Al-Quran itu nabi atau bukan, ya Nabi Muhammad sendiri. Bahkan ada nabi-nabi yang tidak diceritakan dalam Al-Quran, tidak diceritakan dalam Alkitab, tapi dibuat cerita di dalam Al-Quran itu. Kemudian apakah masalah hadis itu, saya tidak berani untuk melangkahi Al-Quran kalau Al-Quran sendiri tidak mengatakannya. Karena memang demikian, untuk memahami ajaran Islam itu harus dari Al-Quran dulu, baru kemudian Al-Hadis. Kalau hadis itu bertentangan dengan Al-Quran, maka hadis tidak boleh diterima, walaupun hadis itu sahih, walaupun hadis itu secara kualitas, secara periwayatan, dan secara isi itu sahih, benar. Tetapi karena bertentangan dengan Al-Quran, harus ditolak, harus dianggap tidak bisa dipakai untuk melakukan, membenarkan sesuatu. Jadi Al-Quran adalah yang utama. Gitu. Jadi itu berkaitan dengan hadis. Namun saudara-saudara Muslim itu juga tidak mampu melakukan kajian secara karena mereka susah untuk belajar Al-Quran dan hadis. Nah, kebanyakan ulama-ulama itu akhirnya berbeda. Ulama Muhammadiyah dengan ulama NU itu saling bertentangan karena saling mempertahankan pendapat masing-masing. Demikian juga ulama Syiah dan ulama Sunni saling bertentangan. Bahkan sejak awal zaman setelah meninggalnya Nabi Muhammad, Syiah dan Sunni itu terlibat perang yang tidak pernah berakhir sampai hari ini. Itu gara-gara hadis dan pemahaman penafsiran Al-Quran. Namun Alkitab tidak boleh ditafsirkan. Alkitab hanya boleh digenapi ayat satu dengan ayat yang lain, dan tidak boleh dikontradiksikan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Karena semua mainstream paradigma yang diucapkan dalam Alkitab itu selamanya tidak pernah saling bertentangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ada lagi Pak pertanyaan, mau apa sedikit boleh ditampaikan Pak? Kalau mau bertanya sedikit aja. Ya. Ya, ini ya, terakhir ya Pak ya, singkat ya Pak ya. Oke. Oh ya, sedikit aja Pak. Ini sedikit aja Pak. Tadi kan teman saudara kita yang muslim bilang Al-Quran, bahkan di chat-chatnya tadi itu Al-Quran itu adalah mujizat, itu adalah mujizatnya gitu ya Pak. Nah, sedangkan seperti yang kita tahu, Al-Quran itu kan ada sebenarnya wahyu, tapi anehnya di sini loh Pak. Mereka tuh selalu mengatakan Al-Quran itu cuma satu, sedangkan yang kita tahu sekarang faktanya itu adalah banyak sekali Al-Quran, iya nggak Pak? Versinya, kadang malahan isinya pun kadang ada yang berbeda, iya nggak? Iya Pak, iya kan Pak. Jadikah apakah apa mereka itu tahu atau gimana sih konsep Islam di Indonesia itu
mereka cuma patokan satu Al-Quran atau gimana sehingga mereka tuh tidak paham kalau di luar sana juga tuh seperti di Maroko atau di negara-negara Timur Tengah lain sana kan banyak beredar kan Pak, setahu saya ya Pak, yang saya cari tahu karena saya juga pengen tahu apakah benar seperti itu atau gimana Pak ya, supaya lebih paham saya. Al-Quran yang beredar sekarang ini adalah Al-Quran yang dicetak terakhir 1924 dan itu adalah Al-Quran Mashaf Utsmani, dan Indonesia hanya membaca Al-Quran yang ada di tangan Departemen Agama hari ini. Tulisannya tidak ada yang berubah satupun. Tetapi kalau kita ngomongin bahwa ada mazhab Al-Quran yang lain daripada yang sekarang ini, bahkan di Syria presidennya merevisi ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu yang berkaitan dengan terorisme dan saling membunuh, kemudian ribut, itu tidak dimuat lagi dengan Al-Quran revisi Erdogan. Di Turki pun begitu. Kemudian di China itu untuk Muslim Uighur, Al-Quran itu sudah diedit semuanya supaya orang Uighur tidak menjadi teroris. Jadi ayat-ayat tentang teroris dalam Al-Quran China itu tidak dicetak. Jadi dipilih ayat-ayat itu, dikeluarkan ayat-ayat teroris dari Al-Quran supaya orang Uighur itu tidak menjadi teroris. Maka Muslim Uighur itu tidak kurang dari 50 juta orang loh di sana. Cina. Dan tidak ada orang Uighur yang menjadi teroris. Kalaupun ada teroris, ya sudah langsung dimatiin sama tentara Cina, tentara komunis. Gitu. Itu penjelasan saya. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Berarti argumen yang dari tadi yang berdebat dengan Bapak itu sudah terbantahkan, sudah terpatahkan gitu. Harusnya kan seperti itu kan Pak. Ya, mereka mengatakan Alkitab sudah campur tangan, sedangkan mereka nggak sadar mereka sendiri gimana gitu Bapak. Maksud saya itu seperti itu loh. Kadang-kadang saya kencing agak kesal. Berpendapat begitu, tetapi kenyataan sejarah sampai hari ini berubah. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Oke, waktu udah 1,5 jam Pak Saifuddin. Mungkin kita akan tutup acara diskusi malam ini. Kita akan closing statement. Dipersilakan untuk menyampaikan dari pembahasan malam hari ini. Silakan Pak. Satu, bahwa mukjizat dalam pengertian saudara Muslim dengan orang Kristen memang berbeda. Apa yang ditulis di dalam Al-Quran dengan Alkitab tentang mukjizat saling berbeda. Saudara Muslim mengatakan bahwa mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Sah-sah saja, tetapi kita juga harus mengatakan bahwa kitab suci bukan mukjizat. Dan yang terakhir, bahwa menurut Al-Quran, Nabi Muhammad tidak memiliki mukjizat. Bahkan mukjizatnya sampai sekarang masih sedang menunggu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih juga Pak Saifuddin, dan Tuhan senantiasa memberkati pelayanan serta keluarga Bapak. Oke, baik, terasa waktu sudah 1,5 jam, dan bagi yang ingin bertanya juga mohon maaf, mungkin bisa bergabung lagi di lain kesempatan. Dan diskusi malam hari ini kita akan segera berakhir. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua. Atas nama Saifuddin Ibrahim dan Rohani Kristen mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Sampai bertemu minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.